Halo. Ya, setelah tadi PPH 23 diaplikasikan ke Accurate Desktop, kali ini Accurate PPH 23 akan kita aplikasikan ke Accurate Online. Oke. Karena pertama-tama ini dulu ya, kita pajak dulu. Kita lihat dulu, sudah ada belum PPH 23-nya. Oke, PPH 23. Di sini kita bisa bagi bermacam-macam bisnis ya untuk PP 23-nya. Jasa sewa, jasa software komputer ya. Biasanya itu sebentar ya. PP 23. Nah, ini kalau misalnya saya ini kenanya ya PP 23 ya 2%. Nah, ini PPH 23 penjualan berarti sebelah di debit ya PPH 23 di hutang PPH pasal 23 ya. Ini ya. Oke. Di sini kita tidak perlu kasih minus ya. Karena nanti saya jelaskan kenapa. Kita save dulu. Nah, di sini kedua kita harus bikin persediaan dengan tipenya itu jasa. Karena yang kena PPH 23 adalah barang-barang yang jasa. Jadi kalau persediaan di sini tidak akan disediakan PPH 23 sebelah pajaknya ya. Kita harus cari yang jasa kategorinya atau enggak jasa. Kita lihat dulu. Nah, ini jasa ya. Misalnya kita buat dulu di sini jasa konsultasi ya. Ini tipe jasa, ini jasa konsultasi ya, dengan tipe jasa satuannya tidak usah buat cabang. Nah, di sini baru kita bisa pakai PPH ya. Di sini oke, diskon kalau mau dilengkapin. Di sini akun-akunnya sesuai dengan yang sudah kita atur di preferensinya ya. Nah, setelah sudah selesai, kita ke penjualan ke pelanggannya ya. Ya, oke. Coba kita lihat dulu. Di sini saya rasa tidak ada yang perlu diatur lagi. Oke. Nah, setelah itu kita buat faktur penjualan di mana kita dipotong PPH 23 ya. Oke, dipotong PPH 23. Kita cari barang tipenya jasa. Jasa konsultasi 1 juta ya, 1,5 juta. Ya, oke. Nah, PPH-nya sudah diakui sebesar 60.000. Tapi salah ya, harusnya 30.000 ya. Oh iya, kalau nggak salah memang dia ada error di sininya. Jadi kita buat tarif pajaknya itu jadi 1%. Supaya di sininya itu bisa sesuai dengan nah 1,5 juta. Harusnya kan 30.000 ya. Oke. Nah, 30.000 bener ya. Jadi kalau memang tarifnya itu tidak sesuai, munculnya ya dirubah aja di kode pajaknya, kita rubah. Oke. Nah, tapi begitu kita muncul seperti itu, PPH 23 itu sudah muncul,
tapi tidak langsung dia di jurnal di faktur. Seperti itu. Dia belum langsung di jurnal di faktur. Dia harus di jurnalnya itu di pembayarannya. Oke. Jadi pertama-tama kita simpan dulu. Bentar, ada lagi apa ya? Sudah cukup ya. Nah, kita simpan dulu, lalu kita open. Dia dimintanya jadi PPN-nya harusnya 11%. Jadi di barangnya itu ya sebentar, konsultasi. Di sini harusnya jadi cari yang 11%. Dibuat 11%. Di sini saya belum jadikan 11% ya. Nah, di barangnya tapi harusnya sudah oke sih. Coba kita hapus dulu. Kita rubah lagi. Harusnya nanti tidak perlu begini ya. Kalau sudah semua 11% tidak perlu lagi. Nah, harusnya sih begini, 1,5 juta. Ini kalau kena pajak ya. Saya biasanya kan menjakin kena pajak ya. Ya, ini sudah oke kalau mau itu. Kalau mau disimpan ya. Oke, kita save. Sudah oke. Ya, sudah oke belum? Sudah oke belum? Oh, dia ada limit utang yang kita input waktu itu ya. Lanjutkan saja. Oh ya, nih. Oke, lanjutkan saja. Kita lihat abadinya ini sudah ini ya. Sorry. Jasa konsultasinya itu di mananya? Ini. Bentar. Di mana itu jasanya? Yang tanggalnya hari ini. Nah. Ini ya. Bentar, nomor faktur pajaknya. Udah, kita nggak usah pakai pajak dulu ya. Pajaknya kena ini. Oke, otomatis saja. Ya, oke. Kita asal dulu aja ya nomor faktur pajaknya ya. Supaya dia bisa diinput. Lalu kita lihat di sini itu di ini ya, jasa konsultasi. Ya, setelah sudah oke, sudah akuin PPh-nya, kita lihat jurnalnya di sini. Jurnalnya belum ada PPh 23 ya, padahal kita mau menjurnal PPh 23 langsung dikurangi. Nah, caranya adalah kita klik proses, lalu pemotongan PPh ya. Nah, lalu 30.000-nya itu kita langsung nih sudah bayar 30.000. Banknya kita input saja. Nah, nomor buktinya ini terserah ya, kita bisa input pakai nomor bukti jurnal umum atau jurnal voucher seperti itu. Karena ini jurnalnya hanya untuk pengakuan PPh, mengurangi ke piutang kita. Jadi kalaupun kita refresh, dia tetap kosong karena dia tidak bergerak di bank BCA-nya. Oke, kita lihat, kita save dulu. Nah, di sini bukti faktur pajaknya, nah mesti diisi ya. Kita import dulu aja, lanjut aja. Nah, sudah oke. Kita lihat di sini pembayarannya 0. Kita lihat jurnalnya apa? Karena dia 0 kan. Jurnalnya itu
PPH diakui, lalu mengurangi piutang kita. Seperti itu. Ini karena cabangnya cabang Surabaya, oke? Jakarta piutangnya. Jadi itulah cara-cara langkah-langkah untuk kita menjurnal PPH 23 dan mengurangi ke piutang. Nah, cara juga sama seperti di pembelian. Jadi caranya sama dengan di pembelian, yaitu kita harus bikin faktur pembelian. Ya, nggak, jangan ini Singapura. Kalau nggak salah ini yang IDR. Lalu kita di sini jasa juga. Ini kita isi dulu P01 jasa. Ini 1,5 juta. Ya, lanjut. Nah, PPH 3 di sini kok jadi cuma 15.000. Ada aneh juga ya, PPH 3 di sini cuma 1%. Kalau gitu bikin aja 2 kode pajak. Kode pajak baru itu 23 dengan yang 2% ya. Ini jasa konsultan 2%. Ini penjualan PPH. Ya, seperti ini ya. Konsultan 2 misalnya. Ya, oke, sudah berhasil simpan. Lalu kita jasa, kalau gitu konsultannya harus ada 2 juga dong ya. Nah, di sini 1% dong jadinya. Jadi kita harus bikin 2 ya, untuk kita bisa akalin seperti ini. Di persediaannya kita bikin jasa konsultan 2 untuk yang pembelian. Ini kita pilih jasa, di sini kita pilih konsultan 2. Iya, di sini PPN-nya. Ini kalau kita mau pakai PPN-nya. Lalu di sini kita hapus. Kalau kecepatan bisa diulang aja ya videonya ya. Nah, di sini 1,5 juta. Nah, di sini baru 30.000 ya. Ternyata yang pembelian sudah bener kena 2%, di penjualannya ya kenanya malah 4%. Oke. Setelah itu kita simpan. Lalu kita lihat di sini jurnalnya tetap belum diakuin ya, belum ada pengakuan PPH 23. Lalu kita proses ke pemotongan PPH. Nah, 30.000-nya ini kita pilih banknya. Ya, terserah nih untuk kita nomor vouchernya saja. Ya. Nomor voucher saja. Oke, gitu kita simpan, nanti kita lihat di bukti jurnalnya. Nah, ini PPH 3 sudah di sebelah kredit karena kita di pembelian, mengurangi hutang. Ya, jadi begitu caranya untuk pemotongan PPH dan pengakuan PPH ya. Nah, yang terakhir adalah biasanya itu kita harus print out, dan kita print outnya mau dikurangin dengan PPH. Ini butuh setting form template-nya ya. Coba ya kita lihat. Ya, di sini ini. Bentar. Aduh. Nah, di sini kan belum ada PPH 23-nya ya. Kita harus setting di sebelah desain cetakan ini ya. Caranya adalah kita ke faktur penjualan.
Lalu di sini kita setting, kita ambil ini ya, kita ambil yang di diskon aja ya, nanti tinggal bikin lagi kan untuk ininya. Kita contohnya ini untuk sebentar, satu red, ini PPN. Nah ini itu teks 4. Ya oke, setelah itu kita tutup, lalu kita tutup. Lalu di sini kita ke faktur penjualan, kita cetak ya. Nah bentar, PPH loh, harusnya tadi sudah berhasil ya. Oke, di sini. Nah, di sini. Oke. Sudah diakuin ya pengurangannya. Tinggal kita bikin rumus saja lagi untuk dia di sini sudah mengurangi. Udah tinggal mudah. Tinggal gampang. Ya, oke. Dan untuk yang pembelian itu caranya kita ke desain cetakan, kita ke faktur pembelian. Lalu di sini udah saya setting. Jadi di faktur pembeliannya dia sudah mengurangi 30.000, sudah kelihatan. Ya, sama ya. Tinggal kita atur aja untuk rumusnya di sebelah sini. Ya, begitulah caranya untuk pengakuan dan printout dan jurnal PP23 di Akurat Online. Ya, silakan di share untuk yang membutuhkan dan komen kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, thank you.